Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfan Maulana, NPM 253120004 dari kelas Informatika 25A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal post dan shop. Oke, kita mulai saja. Dasar-dasar logika digital menganalisis fungsi boolean. Analisis ini merinci perilaku dan representasi fungsi boolean 3 variabel yang kompleks. Kita mulai dengan memeriksa tabel kebenaran. 1. Tabel kebenaran memetakan semua kemungkinan masukan X, Y, Z ke keluaran yang dihasilkan. Yang kedua, min term, dan yang ketiga, max term. Oke, langsung saja. Tabel di bawah ini menunjukkan keadaan masukan X, Y, Z, komplementnya X aksen, Y aksen, Z aksen, suku antara Y plus Z aksen, dan keluaran akhir yang berasal dari fungsi F sama dengan X aksen, Y aksen, Z aksen plus Y plus Z aksen, atau Y, X aksen plus Y plus Z aksen. Oke, langsung saja. Pertama kita buat negasinya dulu. Yang tadinya 0, 0, kita buat kebalikannya, pokoknya kebalikannya. Ini tadinya 0, 4 ini 0, X ini menjadi 1, 1, dan kebalikannya. Sama seperti selanjutnya. Nah, untuk Y plus Z aksen itu plus kan sama dengan OR. Maka Y plus Z aksen berarti kita fokus ke Y dan Z aksen. 0, 1 hasilnya 1, 0, 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Keluaran fungsinya maka akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, pertama kita mencari min termnya. Pertama langsung saja kita mencari, di sini kita ambil yang paling sedikit ya, agar lebih mudah. Yang lebih sedikit adalah 0. Kita anggap 0 ini adalah max term. Nah, max term di sini mengapa kok X aksen Y plus Z aksen? Karena di sini 0, 1, 0. Nah, yang 0 ini di aksen. Nah, ini yang 1 di aksen maksudnya. Maaf. Yang 1 di aksen karena max term yaitu nilainya 0, maka yang 0 tidak di aksen. Nih Y barisan ini. Dan begitu seterusnya. Masuk yang kedua, bentuk kanonik representasi shop dan post. Dari tabel kebenaran kita dapat langsung menurunkan bentuk kanonik sum of product dan product of sum yang sangat penting. Bentuk sum of product, bentuk shop dibuat dengan menjumlahkan min term M yang sesuai dengan setiap kombinasi input yang menghasilkan output 1. Nah, kembali yang tadi. Nih, yang nilainya 1 adalah M0, M2, M3, M4, M6, M7. Nah, kita masukkan ke sini. Ini adalah 5 kondisi di mana sirkuit aktif atau output sama dengan 1. Ekspresi booleannya seperti ini. Bentuk ini secara langsung diterjemahkan menjadi susunan gerbang N yang mengumpulkan ke gerbang logik, ke gerbang OR. Nah, ini 0, 0, 0, maka di sini ditulis X aksen, Y aksen, Z aksen. Mengapa kok aksen? Nah, karena jika keluarnya itu ini 1 dan kemudian ininya 0, 0, 0, nah itu maka di sininya dikasih aksen kalau min term. Begitupun sebaliknya, yang max term sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu bentuk postnya.
Posnya kan sudah ketemu tadi yang 0, 0, 0. Yang nilainya 0 pokoknya. Keluarnya F0. Ini adalah dua kondisi di mana sirkuit tidak aktif atau output bernilai 0. Ekspresi logikanya seperti ini. X plus Y plus Z aksen dikali X aksen plus Y plus Z aksen. Kita langsung ambil dari sini saja nih. Ini M1 dan M5. Sebenarnya lebih enak kita mencari yang paling sedikit dulu. Nah, setelah itu kita ambil yang banyak ini. Nah, udah positif itu kalau misalnya yang sedikit M1 dan M5, berarti sisanya itu max term, min term, seperti itu. Nah, langsung kesimpulan poin penting dualitas dalam desain logika. Baik bentuk kanonik SOP maupun POS mempresentasikan fungsi logika yang sama persis, mengilustrasikan konsep dualitas boolean dalam desain sirkuit praktis, meminimalkan salah satu bentuk ini menggunakan peta Carnot atau algoritma Quency McCluskey, sering kali menghasilkan implementasi fisik yang lebih sederhana dan efisien. Nah, mungkin saya membahas ini saja, tidak membahas peta Carnot. Peta Carnot akan dijelaskan di episode selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.